Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Muhammad Yazid Bahawu Rifki, 2. Fani Setiawan, 3. Anissa Eka Putri, 4. Nada Selvia, 5. Diantri Utami akan mempresentasikan tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia tragedi Trisakti. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Muhammad Yazid Bahawu Rifki. Kepadanya saya persilakan. Yang pertama adalah hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan keadaan siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta, Tuhan, atau nalar. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Next. Kasus pelanggaran HAM, tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia, serta puluhan lainnya luka. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sy. Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Peristiwa penembakan 4 mahasiswa Universitas Trisakti ini juga digambarkan dengan detail dan akurat oleh seorang penulis sastra dan jurnalis Anggi Dwi Widiawati dalam karyanya berjudul Langit Merah Jakarta. Kronologi terjadinya kasus Trisakti. Awalnya demo yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen berlangsung damai. Namun ketika melakukan long march menuju gedung DPR MPR, mereka terhenti di depan kantor wali kota karena terhadang oleh aparat. Aparat tersebut mencegah mereka agar tidak berdemo di depan kantor DPR MPR. Berikut ini adalah nama-nama korban penembakan. Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sy. Penjelasan kronologi kejadian penembakan bisa dibaca sendiri pada slide berikutnya. Yang selanjutnya adalah penyelesaian pelanggaran HAM. Yang pertama, pemerintah perlu melakukan penyelidikan lanjutan terhadap sebab-sebab pokok dan pelaku utama peristiwa kerusuhan Trisakti 13-14 Mei 1998. Yang kedua, pemerintah perlu sesegera mungkin menindaklanjuti kasus-kasus yang diperkirakan terkait dengan rangkaian tindakan kekerasan yang memuncak pada kerusuhan 13-14 Mei 1998. Yang ketiga, pemerintah harus segera memberikan jaminan keamanan bagi saksi dan korban dengan membuat undang-undang yang dimaksud. Yang keempat, pemerintah harus memberikan rehabilitas dan kompensasi bagi semua korban dan keluarga kerusuhan. Next. Kesimpulan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kasus Trisakti merupakan salah satu kasus yang belum ada titik terang penyelesaiannya. Kasus ini seakan tenggelam bersama pemerintahan Orde Baru. Dapat disimpulkan juga bahwa pelanggaran HAM yang dilakukan pada kasus Trisakti yaitu hak hidup, hak berpendapat, hak merasa aman, hak untuk tidak disiksa dan dianiaya,
serta hak perlindungan. Next. Saran, Indonesia adalah negara hukum, harus menjunjung tinggi keadilan dalam penegakan hak asasi manusia serta tanggung jawab negara atas korban pembunuhan dan kekerasan lainnya yang terjadi dalam tragedi Trisakti. Korban atas tragedi tersebut sampai saat ini belum ada kejelasan atas tindakan hukum dan keadilan. Semoga peristiwa ini bisa menjadi pembelajaran yang serius bagi pemerintah atau penegak hukum di negara ini dalam melindungi korban yang tidak mendapatkan perlakuan bagi kemanusiaan, dan semoga peristiwa ini memilukan ini tidak terulang kembali. Sekian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.